Hai, apa kabar? Hari ini kita berjumpa kembali di channel kesayangan kita semua. Sebelum saya memulai sharing topik, sharing tentang kesehatan, saya mengharapkan teman-teman yang baru pertama kali melihat channel YouTube ini, silakan di-subscribe terlebih dahulu dan ditekan loncengnya dan tekanlah like untuk memotivasi saya agar lebih giat dan lebih termotivasi untuk lebih mengupload video-video yang berkaitan dengan kesehatan. Hari ini saya akan membahas tentang kesehatan kulit. Healthy skin for healthy life. Kulit yang sehat akan memberikan kehidupan yang sehat. Kalau berbicara dengan kulit, maka kita harus terlebih dahulu tahu dulu, studi menunjukkan bahwa kita sering menyentuh wajah kita 23 kali per jam. Nah, jadi tangan kita kalau yang sering-sering menyentuh wajah itu harus ubah kebiasaan kita. Mengapa? Karena dari tangan kita, kulit kita itu akan menjadi salah satu pintu masuk segala penyakit. Karenanya bantu cegah dengan imunitas tubuh yang kuat. Selain kita membersihkan tangan dengan lebih bersih, dengan air yang mengalir dan menggunakan hand sanitizer, kemudian juga kita harus menjaga imun kita agar lebih kuat. Nah, kita bahas dulu apa sistem imun tubuh kita. Sistem imun ada beberapa macam, ya, ada dari bawaan, kemudian dari luar dan ada dari adaptif. Ya, hari ini saya hanya membahas tentang sistem imun dari perlindungan luar saja. Bisa dari kulit, dari mukosa, dari asam lambung, atau pencernaan. Ya, kulit seperti yang tadi katakan, kalau kita sering menggunakan tangan kita untuk menyentuh wajah, maka wajah kita, kulit kita juga mudah terinfeksi dengan bakteri-bakterinya. Karena tangan kita selalu memegang semuanya. Jadi kalau kita memegang wajah kita mudah terkena kontaminasi, ya, terkena virus-virusnya. Mukosa itu adalah sel lapisan lemak di bawah kulit. Nah, sekarang kita cek fakta tentang kulit. Kulit merupakan organ terbesar di tubuh kita. Iya, fakta. Kemudian, apakah kulit menyumbang 20% berat badan kepada kita? Adalah mitos. Organ tubuh yang paling banyak terkena bakteri, sinar UV, toksin, debu, dan penyebab stres lainnya, fakta. Kemudian, setiap 48 jam permukaan kulit melepaskan lapisan sel mati dan rata-rata 40 kg kulit terlepas selama hidup kita. Mitos, tidak ada data yang demikian. Karena tidak bisa dipastikan seumur hidup kita ada 40 kg kulit yang terlepas. Dan sel kulit mati bisa menjadi komponen debu rumah tangga, fakta. Karena kalau kulit kita yang mati, yang terkelupas, itu akan menjadi daki dan akan menjadi debu di rumah tangga. Jadi kulit kita juga banyak-banyak memberikan polusi juga ya. Nah, tips untuk memiliki kulit yang sehat. Yang pertama adalah konsumsilah air minum yang cukup. Don't forget to drink plenty. Ya, jangan lupa untuk minum air secukupnya. Jangan terlalu berlebihan juga, secukupnya saja boleh. Karena di dalam tubuh kita adalah 70% terbuat dari cairan, terdiri dari cairan. Jadi tubuh kita sangat-sangat memerlukan air yang cukup. Untuk apa? Supaya kulit kita tidak terdehidrasi dan bisa membuat kulit kita lebih cerah, lembut, dan kenyal. Kemudian juga kalau kita mengkonsumsi air yang cukup, bisa meningkatkan sistem pencernaan untuk mengeluarkan racun dari dalam tubuh melalui keringat, melalui air seni, ataupun melalui feses. Kemudian dari air yang cukup juga bisa menjaga kelembapan kulit kita. Nah, bagaimana sih perhitungan kebutuhan air kita dari berat badan kita, ya, dari kilogram, kemudian kali 30, hasilnya dikurangi 33. Dapatlah berapa liter air yang kita butuhkan per harinya. Jadi setiap manusia itu berbeda-beda kebutuhan airnya. Ya, secara umumnya memang kita bilang 8 gelas cukup. Tetapi kalau orang yang berat badannya terlalu berlebihan, 8 gelas itu tidak cukup. Tergantung kondisi tubuh kita, tergantung berat badan tubuh kita. Yang kedua, don't smoke. Jangan merokok atau hindarilah orang yang merokok.
Karena merokok mempercepat proses penuaan normal pada kulit. Racun dalam asap menghentikan kulit memproduksi banyak kolagen. Kalau kita menghirup asapnya juga, kita bisa menjadikan kulit kita tidak sehat. Kemudian dari asap rokok juga mengkontribusi pada kerutan wajah kita, kerutan di kulit kita. Yang selanjutnya adalah membuat tubuh kita bisa beristirahat dengan nyaman, dengan relaksasi yang cukup. Terlalu banyak stres dapat mempengaruhi kesehatan kulit. Buatlah waktu yang teratur untuk relaksasi agar kita terhindar dari stres. Selain itu, tidur yang cukup dibutuhkan untuk membantu mencegah kulit terlihat lebih tua dan lelah. Mencegah kulit terlihat lebih tua dan lelah. Itu adalah fungsi dari tidur yang cukup. Tidur minimal 8 jam. Dan tidurlah sebelum jam 11 malam. Kemudian be active. Jangan karena alasan pandemi selalu di rumah, hanya berleha-leha, santai-santai di rumah, itu juga tidak akan menjadikan imun kita sehat. Tidak menjadikan kulit kita sehat. Kita harus be active, harus selalu jadi aktif. Rutinitaslah olahraga, termasuk aktivitas yang membuat detak jantung meningkat, seperti menari, berlari, atau jalan cepat, akan meningkatkan aliran darah ke permukaan kulit dan membuat kulit bersinar cerah. Semua gerakan ini bisa kita lakukan di dalam rumah saja. Kemudian yang terpentingnya juga jangan lupa kita harus memberikan kulit kita dengan nutrisi yang baik di dalamnya. Yang pertama adalah asam lemak omega 3. Fungsinya adalah memiliki sifat antiinflamasi, membantu mengurangi jerawat dan kemerahan di wajah. Karena antiinflamasi, anti peradangan, jadi bisa mengurangi kemerahan-merahan di wajah kita. Dan sangat penting dalam produksi lemak yang menjadi pelindung alami kulit. Jika kurang, kulit kita akan menjadi kering. Yang kedua adalah zinc atau seng. Mineral penting yang membantu memperbaikan jaringan yang merusak dan menyembuhkan luka. Dan vitamin A diperlukan untuk regenerasi jaringan kulit, mengurangi kerutan dan garis-garis kulit. Digunakan sebagai zat-zat anti penuaan. Jadi vitamin A selain untuk mata juga bisa untuk kulit. Vitamin B kompleks di sini saya bahas hanya B3B saja, B7, B3 dan B5. B7 yang kita sebut dengan biotin merupakan fondasi kulit, kuku dan rambut yang sehat. Kalau kita kekurangan B7, maka rambut kita akan mudah rontok, kemudian kulit kita kasar, kuku kita juga akan mudah patah. B3 niacin menjaga kelembapan kulit dan memiliki efek antiinflamasi. Asam pantoteat atau B5 memiliki efek positif pada kulit yang rusak dan kering. Kemudian yang tidak lupa juga kita harus selalu mengkonsumsi vitamin C. Vitamin C adalah antioksidan yang melawan radikal bebas dan mengurangi efek negatifnya. Juga melindungi dari kerusakan akibat sinar UVA dan UVB. Nah, dan yang terakhir adalah vitamin E. Antioksidan yang kuat dalam mengurangi kerusakan akibat paparan sinar matahari, mengurangi kerutan, agen anti-inflamasi di kulit. Sumber ya untuk anti peradangan di dalam kulit kita, vitamin E. Misalkan kulit kita yang terluka, kita boleh oleskan vitamin E ke luka kita. Itu juga bisa mempercepat kering pada luka kita. Kalau kita ada luka dalam, nah konsumsilah vitamin E lebih banyak supaya luka dalam di tubuh kita lebih cepat sehat kembali. Apa itu vitamin E? Vitamin E atau dikenal dengan alpha tocopherol merupakan vitamin larut lemak dengan aktivitas antioksidan. Ditemukan secara alami dalam beberapa makanan atau sebagai suplemen kesehatan atau disingkat SK. Vitamin E itu bersifat larut dalam lemak, kemudian sumbernya adalah dari makanan dan produk suplemen kesehatan. Ya, jadi perlu dicatat vitamin E yang alami adalah yang mengandung alpha tocopherol. Apa saja sumber vitamin E? Di sini saya bisa membahas 4 bahan makanan yang banyak mengandung sumber vitamin E-nya. Yang pertama adalah minyak biji gandum, kemudian biji bunga matahari, almond, dan alpukat. Keempat macam bahan makanan ini adalah mengandung sumber vitamin E yang tertinggi. Nah, kebutuhan vitamin E sehari-hari. Setiap orang, setiap umur itu berbeda-beda. Laki-laki usia 10 sampai 12 tahun hanya memerlukan 11 mg per hari.
Kemudian kalau lebih dari 12 tahun, 15 gram per hari. Jika perempuan usia 10-64 tahun, perlu 15 miligram per hari. Kalau lebih dari 64 tahun, perlu 20 miligram per hari. Kenapa perempuan sampai usia 64 masih memerlukan vitamin E? Karena namanya perempuan, sampai usia berapapun, pasti ingin kelihatan cantik. Kalau usianya sudah masuki di atas 50, otomatis kulitnya akan mudah berkeriput. Jadi perlu menambahkan kadar dari vitamin E ini. Bagaimana sih vitamin E berperan dalam daya tahan tubuh? Vitamin E adalah sebagai antioksidan, bisa menangkal radikal bebas. Seperti kalau kita contohnya polusi, radikal bebas ini adalah musuh, ya adalah serangan-serangan yang tak kita inginkan, yang bisa merusak sel tubuh kita. Jadi kalau kita mengkonsumsi vitamin E yang cukup, maka polusi ini, radikal bebas ini masuk ke dalam tubuh kita sebelum menyerang sel telah dihalau oleh antioksidan. Karena vitamin E adalah sebagai antioksidan tinggi dan juga bisa melindungi membran sel secara langsung dan menjaga permeabilitas membran. Meningkatkan proliferasi sel T, ya, meningkatkan regenerasi sel T dengan cepatnya. Bagaimana aturan tentang vitamin E? Di Indonesia, menurut Badan POM RI, batas maksimal yang digunakan vitamin E sebagai suplemen adalah 400 IU per hari. 400 IU per hari menurut Badan POM RI. Nutrilite Wisdom E, ya, atau kita kenal dengan vitamin E dalam Nutrilite, mengandung 35,25 mg, setara dengan 52,61 IU. Masih aman dari batasan yang disarankan oleh Balai POM. Vitamin E ini, Wisdom E ini terbuat dari minyak biji gandum yang membantu memelihara kesehatan. Nah, yang terpenting di Nutrilite Wisdom E itu ada di alpha tocopherol. Yang tadi saya sebutkan adalah salah satu vitamin E alami yang terdapat dalam minyak biji gandum. Jadi di alpha tocopherol ini adalah vitamin E yang mudah diserap oleh tubuh kita karena alami. Kemudian dia berbentuk soft gel dan dilapisi dengan gelatin sapi sehingga mudah ditelan. Siapa saja yang memerlukan vitamin E? Yang pertama pasti adalah orang yang dengan gaya hidup tidak sehat, termasuk yang perokok ataupun peminum. Kemudian pria dan wanita dengan asupan gizi yang tidak seimbang. Pria dan wanita yang ingin menjaga kesehatan kulit dan penuaan yang sehat. Nah, selain kita vitamin E, jangan lupa kita juga harus melengkapi imun kita dengan mengkonsumsi Nutrilite High Protein yang tinggi proteinnya. Protein ini bersifat untuk meregenerasi sel-sel tubuh kita, supaya tubuh kita tetap awet dan tidak mudah rusak. Kemudian yang kedua adalah salmon omega 3 kompleks, mengandung omega 3 yang berfungsi untuk antiinflamasi dan bisa mencegah kulit kering karena dia menyediakan lemak omega. Jadi bisa membantu mencegah kulit kering. Yang terakhir adalah double H, Nutrilite double H, mengandung vitamin, mineral, dan konsentrat tumbuhan. Di dalamnya ada 10 vitamin, 12 mineral, dan 22 konsentrat tumbuhan yang berfungsi untuk meregenerasi jaringan kulit, antioksidan, dan membantu meningkatkan daya tahan tubuh kita. Jadi selain Wisdom E, kita juga harus penuhi asupan suplemen untuk tubuh kita agar tubuh kita, khususnya kulit kita, bisa menjadi lebih sehat agar kesehatan kita juga menjadi lebih sehat. Jadi demikianlah sharing topik kesehatan dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.